Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Yusanti dengan NIM 1215020-151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makhrajul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf yang pertama yaitu ada syafataniyah atau bilabial. Hurufnya yaitu ada dua, yaitu huruf ba yang berbunyi eb dan mim yang berbunyi em. Kemudian yang kedua ada syafahiyah asnaniyah atau yang disebut juga dengan labiodental, yaitu hurufnya yaitu ada huruf fa yang berbunyi f. Kemudian yang ketiga ada daltiyah baina asnaniyah atau interdental, yaitu huruf ta yang berbunyi et, kemudian za yang berbunyi en, dan huruf za yang berbunyi ed. Kemudian yang keempat ada zaltiyah asnaniyah laswiyah atau yang disebut juga dengan apikodento-alveolar. Hurufnya yaitu ada 6. Yang pertama ada ta yang berbunyi et, kemudian dal yang berbunyi ed, kemudian to yang berbunyi et, bo yang berbunyi ed, lam yang berbunyi ol, dan nun yang berbunyi en. Kemudian ada zaltiyah laswiyah atau yang disebut juga dengan apiko-alveolar. Hurufnya yaitu ada 4. Yang pertama ro yang berbunyi r, za yang berbunyi z, sin yang berbunyi s, dan sod yang berbunyi os. Kemudian yang keenam ada torfiyah goriyah atau yang disebut juga dengan laminopalatal. Hurufnya ada 2, yaitu jim yang berbunyi aj dan shin atau sya yang berbunyi ash. Kemudian yang ketujuh ada wastiyah goriyah atau disebut juga dengan mediopalatal. Hurufnya yaitu ya yang berbunyi ai. Yang kedelapan ada qosiyah tobaqiyah atau yang disebut juga dengan dorsovelar. Hurufnya ada 4, yaitu huruf ho yang berbunyi kemudian go yang berbunyi eg, kaf yang berbunyi ek, dan wawu yang berbunyi au. Kemudian yang kesembilan ada qosiyah lahwiyah atau disebut juga dengan dorso-uvular. Hurufnya ada 1, yaitu kof yang berbunyi ak. Kemudian ada yang ke-10 ada jurdiyah holqiyah atau yang disebut juga dengan root faringal. Hurufnya itu ada 2, yaitu h yang berbunyi dan ain yang berbunyi a gitu. Kemudian yang ke-11 ada hanjariyah atau yang disebut juga dengan golotal. Hurufnya itu ada 2, yaitu hamzah yang berbunyi e dan h yang berbunyi eh. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara huruf ta dan to. Baik, di sini saya akan menjelaskan ini yang bersumber dari video Bapak dan video lainnya yang saya pelajari. Bahwasanya persamaan dua huruf tersebut yaitu ta dan po. Di sini itu memiliki persamaan mulai dari makhrajul huruf yang disebut juga dengan zaltiyah asnaniyah laswiyah, yang disebut zaltiyah asnaniyah laswiyah atau juga apicodental alveolar, di mana cara penyebutan huruf ta dan to yaitu dengan cara ujung lidah bertemu dengan pangkal 2 gigi yang di depan atas, yang dimana lidah tersebut juga terkena dengan langit-langit atas. Kemudian bahwasanya juga huruf ta dan po itu merupakan titik artikulasi atau merupakan titik artikulasinya yang tidak bersuara, yaitu bagaimana maksudnya? Yang dimaksud tidak ada getaran di dalamnya. Kemudian yang ketiga, huruf ta dan to itu juga termasuk ke dalam aswat syadidah atau yang kuat. Kenapa? Karena keadaan suaranya itu tertahan. Ketika ingin mengeluarkan suara huruf ta dan to itu ada rasa tertahan ketika kita melafalkannya. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antara huruf ta dan to, yaitu bahwasanya yang pertama huruf to itu termasuk huruf isti'la.
Apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la itu ya pengucapan hurufnya disertai naiknya suara atau terangkatnya lidah ke atas langit-langit. Kemudian juga huruf to itu termasuk ke dalam itbaq atau al-mutabaqah, yang mana bahwasanya po itu adalah bunyi bagian belakang lidah tidak naik. Jadi seperti terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Ketika kita mengucapkan huruf to, bunyi bagian lidah kita itu tidak naik. To. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan al-mutabaqah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.